Pak, satu kalimat dong untuk PPGT Jerman. PPGT Jerman inovatif dan kreatif. PPGT Jemaat Rantai Manado itu kompak dan sangat kreativitas. Dia semangat selalu dan tetap kompak ya. Soalnya pokoknya untuk PPGT Jerman jaya selalu, semangat. Baik, PPGT Jemaat Rantai Manado kalian luar biasa, love you, semangat terus. PPGT Jemaat Rantai Manado, PPGT yang paling bisa diandalkan dan PPGT yang asli. Luar biasa. I'm so good wide in the world is before I Selamat malam dan shalom. Shalom. Kami mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan PPGT dan para tamu undangan yang boleh hadir dalam ibadah perayaan Natal PPGT Jemaat Rantai Manado. Rekan-rekan pemuda, kalau kami mengatakan apa kabarnya hari ini, teman-teman jawabnya luar biasa. Yes, yes, Yesus. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Luar biasa ramainya ya Pak. Baik, kami akan membacakan susunan ibadah Natal PPGT Jemaat Rantai Manado pada malam hari ini. Yang pertama ada pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua adalah laporan kedua panitia Natal PPGT Jemaat Rantai Manado. Ketiga ibadah Natal. Yang keempat acara organisasi. Kelima pesan dan pesan Natal. Yang keenam berpres. Ketujuh bingkisan kasih. Dan yang terakhir adalah Ramadan. Kita masuk ke acara selanjutnya yaitu laporan ketua panitia Natal. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Yesus Tinggalah. Dengan kasih dipersilakan. Shalom. Selamat malam. Yang terhormat pimpinan Majelis Gereja Torah Jemaat Rantai Manado, pemerintahan tempat dalam hal ini Ketua RT 04 Karang Harapan, pengurus OIG Jemaat Rantai Manado, pengurus PPGT Klasis Kaltara, pengurus PPGT dan anggota PPGT Seklasis Kaltara, rekan-rekan pemuda dari denominasi gereja yang hadir pada malam hari ini, serta yang saya banggakan pengurus PPGT Jemaat Rantai Manado, panitia Natal PPGT Jemaat Rantai Manado, anggota PPGT Jemaat Rantai Manado. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus, karena atas kebaikan dan penyertaannya pada malam hari ini, kita boleh hadir di tempat ini bersama-sama PPGT Jemaat Rantai Manado untuk merayakan dan menyambut sukacita Natal bersama kami pada malam hari ini. Izinkan saya selaku Ketua Natal PPGT Jemaat Rantai Manado tahun 2022 melaporkan kegiatan yang kami lakukan dalam pelaksanaan Natal PPGT Jemaat Rantai Manado tahun 2022. Panitia dibentuk pada ibadah PPGT tanggal 28 Agustus 2022. Kurang lebih 3 bulan panitia mempersiapkan kegiatan pada malam hari ini, dan mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Majelis Gereja Torah Jemaat Rantai Manado yang selalu mendukung dan mengarahkan kami. Untuk orang tua kami, PKT dan PPGT Jemaat Rantai Manado yang juga selalu mendukung, membantu kami, memberikan semangat buat panitia, membantu kami dalam pencarian kami. Ucapan terima kasih kami juga kepada pengurus PPGT Jemaat Rantai Manado yang selalu mengarahkan kami dan
kegiatan dalam kepanitiaan ini. Terima kasih juga buat bantuan dan dukungannya. Adapun pencarian dana yang dilakukan oleh panitia, yang pertama borongan, yang kedua lewat di gereja, yang ketiga aksi parkir, yang keempat aksi 10.000, yang kelima berbelok dan pasar, yang keenam mengaku, yang ketujuh aksi pujian. Terima kasih buat kerjasama kalian. Lebih bersemangat lagi di kegiatan selanjutnya. Kita jadi PPKT yang siap lulus, selalu ada buat pelayanan. Dan untuk semua yang boleh terlibat dalam kegiatan pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih. Mewakili panitia menyampaikan permohonan maaf kami apabila dalam pelayanan kami pada malam hari ini ada yang kurang berkenan di hati kita semua. Dan terima kasih untuk kehadiran kita semua pada malam hari ini. Akhir kata, mewakili panitia Natal PPKT Jemaat Randu mengucapkan selamat Natal, selamat hari Natal tahun 2022, dan selamat menyambut tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih atas laporan yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita melangkah ke acara yang ketiga, yaitu ibadah Natal yang akan dilayani oleh Pendeta Bapak Ronald Albert Samuel SPH, dan bagi teman-teman yang akan mengambil pelayanan dengan kasih dipersilakan. Three, two, one. Nungguin ya. Three, two, one.
Tiada henti-hentinya sorak-sorai dan kemuliaan bagi Allah karena sukacita Yesus Kristus. Malam ini, puji-pujian kepada Allah kembali berkumandang, mengundang kita dalam syukur dan penyembahan kepadanya. Marilah kita bersukacita berhimpun menyambut Dia. Hai, mari berhimpun. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Selamat Natal bagi kamu sekalian. Firman telah menjadi manusia. Selamat Natal bagimu juga, Tuhan memberkati. Silahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur responsorial yang terdapat dalam Mazmur 97 ayat 1 sampai 12. Mazmur 97 ayat 1 sampai 12. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada di sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya, Dan menghanguskan para lawannya sekeliling. kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi dilihatnya dan gelap. Gunung-gunung lulus seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya. Dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang membanggakan diri karena berhala-berhala, segala akal sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena hukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Kau sangat dimuliakan di atas segala hal. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang. Terang
sudah terbit bagi orang benar. dan sukacita bagi orang yang Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Dan nyanyikanlah syukur bagi nama yang kudus. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita memuji dan memuliakan Allah. Gloria. Kita bawa pujian bersama memuji Tuhan, sambungkan suara dan nyanyikan suara kemenangan.
yang dapat kita kelola dan menghiasi. Sungguh besar anugerah dan karunia Allah untuk kehidupan kita. Betapa bahagianya hidup kita. Kita bisa ngumpul bareng keluarga, nongkrong bareng teman-teman, sekolah, dan bekerja. Menikmati dengan nyaman semua berkat yang Allah karuniakan kepada kita. Namun, terkadang kenyamanan itu membuat kita terlena dan melupakan Allah. Kita mulai mengandalkan diri sendiri, mulai melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Kita mulai serahkan dan tidak puas dengan apa yang sudah kita miliki. Lupa bersyukur dengan berkat yang Allah berikan dan sibuk dengan hal dunia. Tanpa kita sadari, kesibukan duniawi yang kita lakukan membuat kita menjauh dari persekutuan dengan Allah, melenceng dari kehendak Allah, dan tidak lagi mengandalkan Allah, tetapi mengandalkan kekuatan diri sendiri. Allah gak mungkinlah ninggalin. Apa itu benar? Allah cemburu? Ya, jelas Allah cemburu dengan sikap dan perbuatan itu. Bagaimana jika Allah tidak lagi membantu dan menyertai kita? Apa yang kita lakukan dan kerjakan tidak lagi dimudahkan oleh Allah. Kita mulai stres dengan beban kerja, ataupun mendapatkan nilai jelek di sekolah. Fokus dengan dunia sendiri, tanpa mengandalkan Tuhan, dan lupa untuk bersyukur atas segala yang kita miliki. Bukanlah hal yang Tuhan sukai. Saudara-saudara, dalam Natal yang kita rayakan pada saat ini, mari kita datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati kita untuk menyatakan pengakuan dosa kita. Allah mengizinkan pergumulan itu datang karena Allah sangat mengasihi kita. Allah ingin kita sadar
dan kembali kepadamu. Tidak ada kata terlambat untuk datang mengaku dosa kepadanya. Mari dengan kerendahan diri kita datang mengaku dosa dan memohon pengampunan. O Tuhan, dami hukumna. Kita nyanyikan dengan penuh penghayatan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Untuk merespon berita anugerah, kita akan pujian. Kita saudara. Bilangan pasal 24 ayat 17. Aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel dan menemukan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Sem.
Matius 2 ayat 1 sampai 2. Sudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. All they who were in sin and error cried, till he appeared, and the soul felt its worth. The thrill of the Lord, the weary world rejoiced.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami sebutkan namanya dimohon untuk maju ke depan. Dan pada saat kami menyebutkan namanya, dimohon untuk langsung berdiri di depan. Yang pertama, pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantimaran Tarakan, Pendeta Bapak Ronald Albert Salurandan STH. Yang kedua, Ketua Panitia Natal PPGT Jemaat Rantimaran Tarakan oleh Saudara Yeski Mamang. Yang ketiga, Pengurus PPGT Jemaat Rantimaran Tarakan oleh Saudara Jehyu Simon. Yang keempat, Koordinator Bidang OIG oleh Penatua Bapak Suryadi Tulu. Yang kelima, Pengurus PKB Jemaat Rantimaran Tarakan. Yang keenam, Pengurus PPGT Jemaat Rantimaran Tarakan. Yang ketujuh, Pengurus SMGT Jemaat Rantimaran Tarakan oleh Susan Sriani atau yang mewakili. Yang kedelapan, Pengurus PPGT Klasis Kaltara oleh Saudara Anu. Yang kesembilan, Ketua RT 4 Cahaya Baru oleh Bapak Laurentius Ladoritan. Yang ke-10, mewakili tamu undangan dari GBC Immanuel II Agatis. Sambil menyalakan lilin Natal, mari kita menyanyi Malam Kudus. Sidang Pasaraya Natal dipersilahkan berdiri. Penyalaan lilin yang pertama oleh pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantimaran Pendeta Bapak Ronald Albert Salurandan STH. Yang kedua, Ketua Panitia Natal PPGT Jemaat Rantimaran oleh Saudara Yeski. Yang ketiga, Pengurus PPGT Jemaat Rantimaran Tarakan oleh Saudara Jehyu Simon. Yang keempat, Koordinator Bidang OIG oleh Penatua Bapak Suryadi Tulu. Yang kelima, Pengurus PKB Jemaat Rantimaran Tarakan oleh Bapak Jehyu Simon. Yang keenam, PPGT Jemaat Rantimaran Tarakan. Yang ketujuh, Pengurus SMGT Jemaat Rantimaran Tarakan oleh Saudara Besi. Yang kedelapan, Pengurus PPGT Klasis Kaltara oleh Saudara Kita akan baca firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelum itu kita berdoa. Engkau Allah yang penuh kasih, menyatakan kasih kepada kami. Kami merasakan dan menikmatinya Tuhan. Kami mengucap syukur atas itu semua. Malam ini kami datang dengan penuh keyakinan kami. Datang kepadamu Tuhan dan memuji memuliakan nama-Mu. Firman-Mu akan kami dengarkan hari ini.
Engkau memberikan hikmat kepada kami untuk dapat memahami, dan kami pun mewujud nyatakannya dalam perjalanan hidup kami. Allah Bapa di dalam surga, kami serahkan persekutuan dan perayaan Natal PPGT Jemaat Rantai Paranu pada saat ini. Berkati kami semua bersama dalam kebenaran. Kami siap mendengarkan firman di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan firman Tuhan saya ambil dari Injil Matius pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan 12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan murni. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sampai demikian bacaan firman Tuhan kita di hari Natal ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan memperlakukannya di dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. PGI atau tema yang diberikan PGI dan KWI pada kita adalah dalam tahun 2022 pada ayatnya yang ke-12, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Itu tema Natal di tahun 2020. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, salam PPGT. Sebagai
Bisa kuikut toh. Salam PPGT. Ya toh narapeno tak suara. Salam PPGT. Bagian atas dulu. Terdengar ya. Saksi. Salam PPGT. Ada ya, baru ada. Oh, bukti sakti. Saya tidak pernah ada. Salam PPGT ada siap putus. Sepakat kader siap putus. Harus sepakat karena itu motornya. Bagaimana ragu lagi? Kader siap putus itu salam dari PPGT dan itu motornya hari ini. Jadi kader siap putus itu kemanapun dia harus siap. Apapun itu dia harus siap. Jalan lain pun dia harus siap. Nah, tema kita pada saat ini adalah maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Maka pulanglah mereka. Siapa mereka ini? Adalah orang Majus. Lalu siapa orang Majus? Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, kita sudah lihat tadi bagaimana konsep yang diperlihatkan dalam perayaan Natal PPGT Jemaat Terang Jemarandu. Jelek apa bagus? Kenapa ragu kalau bagus? Bagus. Tidak semangat. Bagus apa jelek? Bagus. Beri aplaus kalau begitu. Ya, dikonsep dengan baik, lalu disampaikan dengan baik, lalu orang dapat mengerti dan memahami apa maknanya sebenarnya. Kan kita semua mampu memaknai tadi, mampu mengerti apa yang sebenarnya disampaikan lewat dekorasi. Sampai ada yang bertanya-tanya, ada apa di atas? Ya kan? Berubah di atas salib. Ada rumah Toraja, ya kan? Ada lona Toraja. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, semua ini karena Natal, semua ini karena kelahiran Sang Juru Selamat. Kita mempersiapkan konsep kegiatan semua, dilakukan dengan baik, dipersiapkan dengan baik untuk menyambut dan memberikan makna yang terdalam tentang Natal bagi kita. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, tahu nggak mengapa Natal? Apa makna Natal bagi kita sebenarnya? Apa yang terjadi sebenarnya ketika Natal itu kita rayakan pada saat Allah mengubah pendekatannya kepada umat manusia. Allah mengubah konsepnya bagaimana ia mau mendekatkan kasihnya kepada umatnya. Waktu di perjanjian lama, Tuhan mempergunakan para nabi dan yang terbakar di situ Allah berbicara, dia memberikan dan menyampaikan kepada umat Tuhan. Artinya, kadang dalam kehidupan nabi-nabi, kalau Allah menyampaikan sesuatu kepada nabi atau orang yang dipercaya oleh Tuhan menjadi utusan untuk menyampaikan sesuatu, orang-orang bukan kau yang datang kepadanya, ia datang kepada kita, ia meninggalkan kekudusan, ia meninggalkan kemuliaan dan kekekalannya, ia masuk ke dalam dunia untuk kepadaan dan untuk diri. Ia
mau menjadi fana, ia mau menjadi terbatas karena Bapak Ibu dan saya. Lanung mandalan Allah menjadi manusia, ia berinkarnasi menjadi manusia. Allah di dalam Yesus Kristus, ia masuk ke dalam dunia, ia meninggalkan kekuasaan dan kemuliaan yang ia miliki, ia masuk ke dalam untuk kita. Ia melakukan sebuah pendekatan, ia mengubah pendekatannya demi cintanya kepada kita. Bagaimana cinta kita kepada Tuhan dalam hidup? Salah satunya adalah direspon dalam sebuah tindakan seperti hari ini, bahwa kita bersukacita karena kasih Tuhan dinyatakan kepada kita. Makanya Natal itu saya sangat salut karena liturgi itu dipersiapkan dengan betul, dengan matang, karena liturgi adalah ibadah, bukan hanya khotbahnya yang dipersiapkan. Meninggalkan kesibukan kita untuk Dia yang telah memberi. Saya akan bergunakan 30 menit, baru 1 menit. Oleh itu, respon itu dinyatakan kali ini dan PPKT memperlihatkan sebuah karya, dan karya itu sungguh luar biasa dan mesti menjadi sebuah ungkapan syukur kita bahwa pemuda memberikan respon. Lalu pertanyaannya, apa itu? Lahir dari hati yang paling dalam. Apakah respon yang diperlihatkan itu lahir dan tumbuh dari sebuah pengakuan yang dalam bahwa mesti saya harus melakukannya demikian dalam hidup ini? Saudara-saudara yang sama-sama kita sekalian, saya yakin bahwa mereka melakukan. Dan dalam bacaan kita pada saat ini, dalam kisah tentang orang Majus yang pergi melihat Yesus yang lahir ini, apa yang unik sebenarnya? Tanggung-tanggung membaca 3 kali sebulan-ulang, bahkan saya coba renungkan orang Majus berjalan, ternyata cuma malam hari kayaknya. Kayaknya malamnya Allah, karena dia dituntut oleh bintang. Saya mencari jawab, apakah juga orang Majus berjalan di siang hari? Pertanyaan saya, kalau dia siang hari, mana bintangnya? Jalan dituntut oleh bintang dari timur. Bintang timur ya, malam. Lalu saya merenungkan baik mama yang jalan, menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, mengapa sebenarnya orang yang jauh di Iran sana sampai ke Yerusalem, Bethlehem, ia berjalan waktu ibadah PKB, ibadah Natal, PKB mengatakan bahwa orang Majus itu berjalan bukan seminggu, berbulan-bulan. Karena perjalanan dari sana itu sungguh jauh, dan mereka membawa harta benda mereka yang begitu berharga sehingga membutuhkan pengawal dalam hal ini. Dan orang Majus itu bukan orang sembarangan, ia adalah orang pintar, ahli ucap yang diperaya dari Pak Dampi atau Pak Tiro-Tiro. Masih adakah seperti itu di sini? Tidak ada ya, Pak Dampi. Orang bijaksana, orang yang
sebagai orang yang mampu melihat apa yang terjadi. Itu orang Majus. Jadi orang Majus ini berjalan dari arah di mana raja itu lahir. Lalu ia mengatakan, Herodes, ia pun terheran-heran atas pertanyaan itu. Lalu Herodes berkata kepada orang Majus, jika engkau pergi dan ke sana, pergilah ke sana, dan jika engkau mendapatinya, berikanlah saya akan datang kepadanya dan menyembah. Dalam kehidupan Herodes adalah orang yang menghalanginya, yang menjadi raja pada waktu itu. Sehingga apapun yang menghalangi dia, siapapun itu, jika ada pergaulan, ia akan bunuh. Bahkan Herodes mau nanti cepat ini barang ini atau persembahan yang diberikan oleh orang Majus bukan persembahan yang biasa, tetapi ditujukan kepada orang-orang yang memiliki status dan jabatan yang luar biasa. Tidak sembarang. Orang Majus memberikan persembahannya dengan apa yang mereka miliki yang terbaik bagi mereka. Apa yang terbaik ia berikan kepada Yesus pada saat itu, yang emas dan kemenyan dan gold. Lalu setelah itu mereka kembali, akan pulang kembali ke tempat mereka. Mereka berjalan, tidak lagi mengikuti jalan yang mereka telah lewati, tetapi ia berjalan mengikuti jalan yang dituju oleh Allah. Inilah tema kita malam ini. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan. Dan saudara-saudara, apa yang kita percaya sebagai pemuda pada saat itu, di zaman yang serba maju, di saat-saat ini banyak hal begitu tinggi dalam kehidupan mereka dalam dirinya, sehingga hanya dituntut oleh bintang itu. Ia pun pergi, itu didatangkan. Ia pun menyatakan sedalam bahwa apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka lihat hari ini, itu karena tuntunan Tuhan semata-mata dalam kehidupan. Bukan karena kepintaran mereka, bukan karena kemampuan mereka sebagai orang Majus, tetapi sebenarnya mereka dituntut oleh Tuhan, sehingga mereka berjumpa dengan Yesus di dalam semuanya. Ya, jadi bukan lagi bayi, tetapi anak, dan Yesus tidak lagi di dalam kandang domba, tetapi di dalam rumah. Ini jadi jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan bukan jalan yang ada dalam diri, tetapi apa yang terjadi Tuhan kemana yang dijanjikan, yang penuh dengan madu dan susu. Mereka menggunakan pikiran mereka, ketika mereka sepikir, mereka akan menjalani itu dan terbentang di hadapan mata mereka. Mereka sementara dikejar dan akan dibunuh. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan menuntun mereka ke jalan itu. Tetapi bagi orang yang percaya, bagi
ia mengatakan bahwa laut adalah kematian. Mau mereka bawa kita keluar untuk itu. Apa yang terjadi? Tuhan hanya mengatakan usaha ujung. Bukan sampai di situ. Jalan Tuhan itu memang unik. Ketika umat Tuhan terus berjalan dan berjalan, mereka justru terus bersungut-sungut karena menggunakan pikiran mereka melihat jalan Tuhan. Tuhan memberikan manna secara gratis. Dia diberikan manna secara gratis. Mereka nikmati tanpa bekerja. Mereka kenyang dalam kehidupan perjalanan mereka pada waktu itu. Bahkan sering saya mengatakan, orang Israel ini minta manna dikasih, minta air, minta daging dikasih, minta air dikasih, tetapi mereka selalu bersungut-sungut dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu tema kita tahun ini mau juga mengatakan kepada kita bahwa tema yang ada ini, jangan gunakan pikiranmu, jangan gunakan apa yang ada dalam pikiran kita untuk melihat bahwa jalan ini adalah jalan ini. Tetapi gunakan dan dengarkan suara yang akan datang menunjukkan jalan mana yang sebenarnya. Jalan Tuhan kadang pedih, kadang menangis, kadang tertawa. Jalan Tuhan kadang seperti ini. Di luar dari konsep kita, di luar dari pemikiran kita. Jadi jalan Tuhan tidak seperti yang ada pada benak kita bahwa melo-melo, bagus-bagus, seterusnya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara PPGT, Bapak Ibu yang hadir pada saat ini dalam masa raya Natal, di tahun ini mau memberikan sebuah perenungan kepada kita, mau mengingatkan kepada kita bahwa sekalipun dalam hidup kita, ketika Tuhan mengatakan jalan ke sana, lalu di sana kamu mendapati berbagai tantangan dan cobaan, terus berjalan karena itu jalan Tuhan. Ia akan memberikan yang terbaik bagi dalam kehidupan. Oleh karena itu jangan ragu dalam kehidupan ini. Ketika tema ini disampaikan kepada kita, mestinya menjadi sebuah kekuatan kepada kita bahwa ketika kita mau mendengarkan suara Tuhan dalam hidup ini, untuk berjalan kepada jalan yang telah ditunjukkannya kepada kita, kita akan menikmati dan merasakan sebuah perjalanan hidup yang suka cita. Jadi PPGT dalam kehidupan sebagai kader siap kudus. Kader siap kudus ada jalan Tuhan di sana. Dan jalan Tuhan itu bukan jalan kamu, tetapi jalan Tuhan. Ikuti Dia, bahwa masuklah dan teruslah berjalan. Ada tiang api dan tiang awan akan menyertai. Kekuatan Tuhan akan bersama dengan kita. Dan Tuhan akan memberikan yang terindah bagi kamu dalam kehidupan ini. Amin. Waspadalah. Amin firman Tuhan. Mari masuk dalam saat teduh Bapak Ibu saudara-saudara, dalam perjalanan hidup sebagai umat manusia, sebagai pemuda Tuhan. Kami meyakini bahwa banyak tantangan, baik secara pribadi, baik dari keluarga. Tetapi kami yakin Tuhan, ketika kami sering dan mendengarkan suara Tuhan dalam hidup ini, kami tidak khawatir akan persoalan dan pergumulan, tetapi
kami akan terus berjalan menyatakan kebenaran firman-Mu dan berjalan sesuai dengan kehendak. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Di depan telah tersedia kotak persembahan syukur berdasarkan bulan kelahiran. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin memasukkan persembahan syukurnya, boleh masuk ke depan dimulai dari sebelah kiri saya. Setelah itu bunyi persembahan akan kita jalankan. Namun sebelum itu kita diingatkan lagi oleh firman Tuhan dari Matius 2 ayat 11 yang berbunyi demikian. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, minyak, dan murni.
Ya, mari kita coba sempat kita berdoa. Dalam perayaan Natal pada saat ini Tuhan, PPGT Jemaat Rantepan, kami datang kepadamu Tuhan bersyukur bahwa sungguh Engkau begitu baik bagi kami. Kau memberikan waktu dan kesempatan yang indah bagi kami untuk menyatakannya, di mana kami memuji memuliakan nama-Mu dalam merayakan Natal pada saat ini. Kami banyak memiliki harapan-harapan Tuhan, asa yang ada dalam diri kami Tuhan, cita-cita kami Tuhan, harapan kami serahkan ke dalam tangan pengasih kami. Engkau yang hadir Tuhan menyatakan, sehingga harapan dan asa itu tergenggam dalam kehidupan kami, dan kami pun mengaminkan bahwa kuasa tak pernah jauh dan terus Engkau nyatakan pemeliharaan dalam kehidupan kami. Allah Bapa dalam surga, berkati saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin pada saat ini ada yang bergumul dalam kehidupan mereka secara pribadi Tuhan. Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Biarlah ya Tuhan pergumulan ini dapat mereka selesaikan dengan baik, dan Engkau zaman ini begitu banyak tanggung jawab, banyak harapan yang tersemat di pundak pemuda Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka, berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga mereka terus dimampukan berdiri teguh dalam kehidupan ini sebagai pemuda, menyempurnakan tugas dan tanggung jawab mereka, dan terus mewujudkan harapan organisasi OIG PPGT di tengah-tengah kehidupan ini, yakni kader siap terus. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan, pemerintah kami dalam tugas dan tanggung jawab. Teruslah Engkau hadir mendekat mereka Tuhan, memberikan hikmat kepada mereka untuk dapat mengangkat tanggung jawab mereka. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan, orang tua kami, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, memberkati mereka Tuhan di kehidupan mereka, dalam tanggung jawab, dalam pekerjaan mereka, sehingga mereka berkati pengurus
Demikianlah rangkaian ibadah perayaan Natal pada hari ini. Selamat malam dan shalom. Kami kembalikan kepada MC. Diucapkan terima kasih kepada Pendeta Bapak Ronald Albert Saluran dan STH, juga kepada teman-teman yang telah melayani pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa dimuliakan. Acara selanjutnya adalah acara organisasi, yaitu menyanyikan lagu Mars PPGT yang akan dipandu oleh Saudari Meti. Sidang Pasaraya datang, dipersilakan bangkit dulu. Terima kasih kepada Saudari Meti. Silakan duduk kembali. Baik, tiba saatnya kita akan masuk dalam kesan dan pesan Natal. Kesan dan pesan Natal yang pertama dari Ketua PPGT Jemaat Rantai Barandu. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua PPGT Jemaat Rantai Barandu,
saudari yang kita bebas kepada saudara kami persilakan. Selamat malam semuanya. Halo Yoni, selamat malam semuanya. Bagaimana kabarnya di hari ini? Luar biasa. Selamat Natal untuk kita semua. Selamat Natal. Bilang ke teman sebelah kiri kanan selamat Natal. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami pengurus PPGT Jemaat Maranatha untuk menyampaikan kesan dan pesan Natal pada malam hari ini. Puji Tuhan, luar biasa tangan dong untuk saya. Guys, ini semua hanya untuk kemuliaan dan hormat untuk Tuhan ya. Sepakat? Sepakat ya. Yang terhormat pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantai Maranatha, yang terhormat pengurus OIG Jemaat Rantai Maranatha, dan orang tua kami yang pada malam hari ini memberikan waktunya untuk hadir bersama-sama dengan PPGT Jemaat Rantai Maranatha untuk hadir di ibadah Natal. Kalian luar biasa, semangat kalian dihadirkan kepada kami untuk terus memberi diri dalam pelayanan. Saya lihat tadi ada orang tua yang nenek dari SMP 8 datang, ada om Bapak Chandra datang, terus siapa lagi tadi yang sudah tua-tua, Tante Chandra juga, luar biasa semangatnya. Tepuk tangan dong. Kami juga berterima kasih buat pengurus PPGT Klasis Kaltara yang boleh hadir pada malam hari ini, pengurus PPGT dan anggota PPGT Klasis Kaltara, teman-teman pemuda dan pemudi dari dominasi gereja yang boleh hadir pada malam hari ini. Dan yang paling saya banggakan dan cintai, pengurus PPGT Jemaat Rantai Maranatha, panitia amal PPGT Jemaat Rantai Maranatha dan anggota PPGT Jemaat Rantai Maranatha pada malam hari ini. Puji Tuhan, Natal PPGT pada malam hari ini boleh terlaksana dengan baik. Itu semua kita percayai, kami yakini sebagai pengurus dan panitia hanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan yang hadir pada malam hari ini tidak akan melihat persembahan, pujian, persembahan, ibadah yang sangat luar biasa. Dan itu semua memang hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap teman-teman persiapan kemarin, sesi acara selalu bilang, teman-teman ingat ya, yang kalian kita hadirkan pada malam hari ini bukan untuk kita dilihat, tapi kita persembahkan bahwa kita sebagai pemuda, kita bisa, kita mampu berdampak buat orang-orang di sekitar kita, dan kita memperlihatkan bahwa inilah bukti bahwa Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kita. Tidak mudah untuk menyatukan banyak kepala, banyak ego dari setiap panitia dan pengurus, tapi saksi yang kita percayai bahwa semua ini karena kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ditunggu kreativitas kalian, para pemuda, baik pemuda yang ada di Jemaat Maranatha maupun kalian yang ada di jemaat masing-masing. Tuhan sudah hadirkan kita di tengah-tengah jemaat untuk jadi dampak kita lakukan. Asal kita mau dan kita dipercayai oleh semuanya. Apa yang disampaikan Bapak Pendeta tadi mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadi takut, tapi belajar untuk menjadi luar biasa, menjadi bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Mewakili pengurus PPGT Jemaat Rantai Maranatha mengucapkan terima kasih buat semua yang boleh hadir pada malam hari ini. Terima kasih buat waktu yang kalian berikan. Terima kasih buat setiap apapun yang kalian telah lakukan untuk PPGT Jemaat Rantai Maranatha, sehingga pada malam hari ini kami boleh melaksanakan Natal PPGT
PPGT. Tadi dibilang tahun 2023 di banyak berita mungkin tidak enak didengar, tapi satu yang kita percayai bahwa 2023 adalah tahun kemuliaan untuk Tuhan kembali. Tahun yang Tuhan akan berikan kepada kita untuk terus menjadi luar biasa. Jangan patah semangat, terus buktikan bahwa kita adalah anak-anak muda yang mampu untuk menyalurkan semangat, tidak menjadi maksudnya tidak membuat orang-orang pesimis atau menyalurkan buat orang-orang sekitar kita. Kita tahu mewakili pengurus PPGT Jemaat Lalu mengucapkan selamat hari Natal tahun 2022 dan selamat menyongsong tahun 2023, tahun anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Salam PPGT. PPGT. Sekali lagi PPGT. Terima kasih. Terima kasih atas kesan dan perkesanan. Dipersilakan paduan suara dari PPGT Jemaat Rantai Marahin.
Sing haleluya, sing haleluya, Terima kasih atas puji-pujian yang telah disampaikan. Kita lanjut pesan dari pesan Natal yang kedua yang akan disampaikan oleh pengurus PPGT Masjid Kaltara. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudari Angelina Giri. Kepada Saudari kami persilakan. Ya, selamat malam dan shalom. Ya, puji nama Tuhan, ibadah dan perayaan Natal pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik dan pastinya dengan kreativitas dari teman-teman di sini yang sungguh luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi. Ya, yang kami hormati Bapak Pendeta bersama seluruh majelis di tempat ini yang boleh hadir pada malam hari ini, yang kami hormati orang tuaku sekalian yang boleh menyempatkan waktunya untuk sama-sama merayakan Natal pada malam hari ini, yang kami hormati rekan-rekan pengurus jemaat beserta seluruh anggota PPGT Masjid Kaltara, yang kami hormati rekan-rekan pemuda dan pemudi dari segala gereja yang boleh hadir pada malam hari ini. Ya, puji nama Tuhan, sudah beberapa kesan dan pesan Natal boleh disampaikan kepada kita malam hari ini. Tidak banyak yang ingin kami sampaikan. Mewakili pengurus basis mengucapkan banyak terima kasih bagi kita semua yang boleh hadir pada malam hari ini. Walaupun malam ini malam minggu ya, biasanya kita banyak yang pergi nongki, tapi puji Tuhan malam hari ini boleh datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan secara bersama-sama. Satu hal yang ingin kami sampaikan untuk kita semua ketahui bahwa besok jam 6 sore sekiranya teman-teman yang punya waktu dapat menghadiri ibadah tersebut di Jemaat Jiwata Permai. Sekiranya kegiatan kita pada malam hari ini boleh selesai, kita akan kembali ke rumah kita masing-masing yang pastinya tidak melalui jalan-jalan yang tidak dikehendaki Tuhan. Untuk teman-teman yang masih bersekolah, kiranya selalu mendengarkan nasihat, apapun itu yang boleh dinasihatkan kepada kita, jangan mematahkan kepercayaan orang tua kepada kita, apalagi kita ber-PPGT, jangan jadikan PPGT sebagai alasan untuk kita bisa keluar rumah, tetapi jadikanlah PPGT sebagai wadah untuk kita semakin bertumbuh di dalam iman dan kasih dan pengharapan pada Yesus. Tanggal 25 Desember tahun 2022 dan selamat 1 Januari tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam dan shalom. Shalom. Selamat malam bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Pendeta Majelis Jemaat Maranu, rekan-rekan majelis yang boleh hadir pada malam hari ini, dan orang tua boleh hadir dalam ibadah pada malam hari ini, dan pengurus basis yang boleh hadir pada malam hari ini, dan adik-adikku yang boleh kami banggakan. Ya. Untuk pesan dan
pesan Natal yang ingin saya sampaikan di Natal tahun ini, di tahun 2022, sungguh luar biasa. PPGT begitu kreatif, dari tahun ke tahun penuh dengan kreatif, sehingga mudah-mudahan ke depan PPGT boleh lebih lagi dan bahkan lebih lagi dalam mempersiapkan, dalam membuat perayaan Natal ini. Kesan yang kedua yaitu adalah kita melihat warna biru. Ya, pertama kali saya melihat warna biru latar belakang ini saya juga agak bingung. Tetapi ketika saya melihat mencari apa sih makna dari warna biru ini, ya kalau kita lihat warna biru ini adalah kepercayaan, ya kepercayaan dan loyalitas. Jadi mungkin dari seks dekorasi ini memberikan makna warna biru ini. Ini loh maksud dari warna biru tersebut. Terus kesan yang kedua yang saya ingin sampaikan bahwa di mana PPGT itu luar biasa bekerja sehingga terlaksananya kegiatan pada malam hari ini. Selanjutnya pesan saya bahwa jangan sampai PPGT menjadi pecu. Nah, ini utamanya. Ya, terkadang memang ketika kita berbuat sesuatu ada orang di belakang yang merongrong kita. Ya, terkadang itu yang membuat kita menjadi putus asa. Ya, saya harapkan PPGT apapun yang terjadi, bahkan PPGT Jemaat Rantai Marannu, saya akan mensupport kepada PPGT agar bisa lebih baik ke depan. Karena saya adalah ketua OIG dari PPGT. Sehingga apapun yang terjadi, lakukan kalau itu berkenan kepada Tuhan. Tetapi kalau tidak berkenan kepada Tuhan, maka ada solusinya juga. Jadi saya harapkan para PPGT jangan dengarkan omongan yang negatif. Ya, buat semua kita juga. Lakukanlah karya yang itu luar biasa buat kita. Ya, saya juga lahir dari PPGT. Ya, saya menikah dengan PPGT juga. Ya, saya seorang PPGT juga. Jadi saya tahu tentang pelayanan di dalam PPGT. Jadi buat teman-teman, ketika kita melaksanakan pelayanan, ya, jangan ada kita langsung picu mendengar cerita-cerita sana dan sini sehingga tidak berjalan dengan baik. Ya. Saya bersama istri saya juga seorang PPGT, ketika ada pelayanan pasti istri saya juga mengerti ketika saya melayani. Ya. Kalau ada namanya saya mau ada panggilan dari PPGT pasti dibolehkan. Ya. Kalau itu pelayanan, tapi kalau tempat-tempat lain tidak dibolehkan, ada aturannya. Ya. Makanya kadang saya juga ketika melihat persiapan PPGT, ya saya terkesan dalam hati saya, sungguh luar biasa PPGT dari tahun ke tahun. Itu yang saya buktikan dan saya lihat PPGT Jemaat Rantai Marannu. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin. Amin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya mewakili pimpinan majelis beserta pribadi keluarga mengucapkan selamat Natal 25 Desember tahun 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Shalom. Terima kasih atas sabda pesan-pesannya. Tuhan Yesus memberkati. Masih semangat gak nih? Masih semangat gak? Baik, kita melakukan pelajaran selanjutnya yaitu door prize. Dipersilakan kepada saudari Melda dan saudara Jadi Simon yang akan mengambil door prize pada malam hari ini.
kurang semangat. Selamat malam dan shalom. Ya, sekarang kita masuk ke acara selanjutnya yaitu door prize. Siapkan diri buat Bapak Ibu dan teman-teman mungkin akan menjadi salah satu pemenang door prize kita pada malam hari ini, kecuali PPGT Jerman. Ya, ini door prize-nya tidak berlaku untuk PPGT Jerman. Karena nanti praktek acara dari PPGT akan tukar kado. Nanti kita tukar kado ya PPGT Jerman. Oke, langsung saja door prize yang pertama. Ya, yang door prize pertama itu pemuda-pemudi atau tamu undangan yang datang lebih awal, boleh lihat di slide. Ya, atas nama Reka. Silakan mereka boleh maju ke depan untuk ambil hadiah door prize-nya. Semangatnya Pak Jai. Enggak. Ya, boleh dipilih. Silakan dipilih yang besar atau yang kecil. Oke, tepuk tangan dulu. Selamat. Oke, door prize yang kedua. Yang berani membuat pantun bertemakan Natal. Ayo, pantun. Dengan tema Natal. Ayo, orang tua juga jangan mau kalah sama anak muda. Ya, Bapak Ibu, tamu undangan dan jemaat Rantai Baranu boleh, kecuali PPGT-nya saja. Silakan. Pantun bertemakan Natal. Tidak ada? Oke, kita ke door prize yang selanjutnya, berarti habis ya. Ya, door prize yang ketiga, perhatikan layar HP masing-masing tamu undangan. Yang mempunyai baterai tak lemah silakan maju. Ya, mungkin ada yang 1%, 2%. Ayo, yang kecil lagi. Ya, ada anak sekolah minggu ya. Ayo kita lihat berapa. Oh, sudah mati. Sudah mati, oke. Jadi tenang aja ya, karena sudah pas. Sudah mati. Oke, silakan dicantik. Oke, tepuk tangan. Tangan-tangan. Edwin itu yang tadi Tangan-tangan itu. teman-teman tadi tampilkan Merry Christmas. Empat. Maju dulu. Maju. Berapa? Ayo. Berapa? Maju dulu. Ayo, ada lagi. Kita tampung dulu. Yang maju dulu. Gak apa-apa. Ya, ada lagi. Kita belum tahu jawabannya dari Ibu. Ya, kalau salah berarti peluang beruntung ya. Ayo, ada lagi. Ya, ada satu tambahan lagi. Ada lagi. Nih. Siapa tahu ada yang sempat hitung-hitung tadi pada saat pertunjukan. Berapa? Ibu? 7 dan 7. ini 12. Ada lagi ya, ada satu lagi. 7 dan 12 sudah sama. Berapa? 21. Mohon maaf, kurang beruntung.
Ada lagi tambahan? Maju, Pak. Ya. Ayo. Nanti saya sebutkan jawaban kalian benar, nanti menyesal loh. Ya. Ada lagi, boleh. Berapa? 11 orang. Ya, benar, 11 orang. Berarti masih sempat minum ya. Oke. Ya, termasuk dompet selanjutnya yang tepat pada hari ini berumur 17 tahun atau yang berulang tahun pada tanggal 17 ini. Ada? Ya, pentingnya tidak ada ya. Atau ada yang lupa Kak? Tanggal lahirnya? Tidak ada ya? Oke. Next. Ya, nih. Saat ini kan kita masih dalam suasana Piala Dunia. Ya. Yang sudah pulang, yang sudah nangis, yang sudah pulang timnya, sabar-sabar ya. Nah, pertanyaannya. Tungguin ya. Oke, pertanyaannya, apakah julukan untuk timnas Maroko? Maroko, ayo. Julukan untuk timnas Maroko. Ayo. Ayo teman-teman. Ayo. Udah bilang. Salah. Ada lagi? Ya. Ya. Ingatlah. Oh? Ya, The Atlas Lions. Benar. Ya, kita masuk dalam dompet selanjutnya. Ya, boleh diperhatikan tasnya dulu. Ya, dicek dulu tasnya, Yang dilihat dalam apa. tasnya mempunyai permen terbanyak, silakan maju. Ya, dicek dulu. Yang paling Ini yang banyak. kita Ayo. silakan Ya, maju. ada lagi. Maju. Yang lagi maju. Nanti kita hitung. Ya, nanti kita tampung, kita hitung ya. Ini tampung. Satu aja boleh maju kita lihat. Nanti kalau sudah ada yang maju baru kita baca ya. Gak boleh dikumpul dari teman-temannya ya. Sabar. Oh, bilang satu. Kita hitung di sini. Ya, permen di sebelah kanan saya ada 14. Ya, sudah ada yang ya. pada malam hari ini adalah Mama Cio. Ya, 18 permen. Ini boleh diminta nggak ya? Silakan dipilih. Mohon maaf kurang beruntung. Besok bawa lagi banyak ya. Nah nih, khusus laki-laki. Coba diperhatikan tubuhnya. Khusus laki-laki yang memiliki jangkung terpanjang. Ya, silakan. Boleh. Lupa-lupa dulu janggungnya ya. Ya. Boleh, PKP boleh. Ayo, yang punya jangkung maju aja dulu. Nanti kita rekam di sini.
Jenggot. Tidak ada? Baik, kita lanjut. Ketua pada hari ini. Oke, maju. Maju. Yang keluar. Yang keluar. Ya. Jadi bukanlah. Namanya dari sini, betul kan? Ya, betul. Selanjutnya, untuk perempuan, kalau laki-laki tadi ada sekarang perempuan lagi ya, yang memiliki heels tertinggi. Ayo, silakan dia berumur heelsnya. Ayo, masih ada 4 dokter di sini. Ayo maju. Kalau satu aja yang maju berarti sudah menang. Ada? Ayo, Om. Ibu-ibu juga boleh, ibu-ibu. WWGT boleh. Tidak ada? Tidak ada? Ya, dan sudah yang berdiri. Tepuk tangan dulu. Wih, ada lagi masih. Oke, ada lagi? Tambah lagi? Coba cek di sini, ada dari sini ya. Ada lagi tambahan? 1, 2, 3. Ya, ada yang sudah berdiri, nggak apa-apa. Silakan yang di sini dan kita lihat. Oke, mari kita lihat. Oke, ada. Oh, ada. Ya, mungkin bisa dilihat sama-sama ya. Tidak apa-apa. Kita dicoba lagi yang lebih tinggi ya. Oke, terima kasih. Oke, kira-kira berapa detik? Nggak tahu. Oke, tapi yang penting tinggi ya. Oke, silakan lihatin. Ya, dokter selanjutnya yang ada angka 17 di lilinnya tadi. Boleh maju. Yang di kertasnya ada angka 17. Coba dicek lagi atau jangan-jangan sudah dibuang. Ya, oh iya dari atas balkon. Iya, ini ada angka 17. Silakan lihat lagi aja. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya. Apa isi karung yang tadi dibawa oleh salah satu pemeran kita? Boleh maju silakan, dan cepat. Ya. Sayur kangkung sama pisang. Sayur kangkung dan pisang? Ya, Ya, benar betul. sekali. Oke, terima kasih. Ya, Selanjutnya, dokternya tinggal tinggal satu. yang tercepat. Siapa yang memakai batu bertemakan Natal pada malam hari ini? Boleh? Masuk maju. Ayo, yang bertemakan Natal pada malam hari ini. Ayo.
Oke. Satu aja yang bertemakan Natal ya. Natal pada malam hari ini. Ya, ternyata ada anak sekolah minggu di sini. Respon kita. Tepuk tangan dulu ya bagi sekolah minggunya. Oke, adik-adik sudah habis, maka berakhirlah sudah kegiatan acara doa kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan shalom. Terima kasih kepada saudara dan saudara Jenny Simon yang telah memandu kita dalam God Praise. Selanjutnya kita akan masuk dalam bingkisan kasih. Bingkisan kasih kali ini akan diberikan kepada pekerja gereja. Dalam hal ini yang pertama kepada pendeta Bapak Ronald Albert Saluran STH selaku pendeta Jemaat Kebaran. Kedua, saudara Nurbian Taulah selaku staf usaha. Yang ketiga, Muslim. Bagi nama-nama yang kami sebutkan dipersilakan untuk maju ke depan. Dan yang akan diberikan adalah Ketua Panitia Natal PPGT Jemaat Kebaran, yaitu saudara Yesus Mengalam. Kepada saudara dipersilakan. Silakan untuk berfoto. Jadi silakan untuk berfoto. Foto dulu. Sidang masalah Natal yang bersukacita. Kita melangkah ke acara yang terakhir, yaitu ramah-tamah sekaligus penutup ibadah perayaan Natal kita pada malam hari ini. Panitia PPGT Jemaat Natal Karantu menyediakan berkat, namun sebelum itu diminta kesediaan dari PPGT Jemaat Jota Permai untuk memimpin kita dalam doa berkat. Yang sebelum kita menyebutkan tadi lagi yang merupakan dimana yang kami boleh rasakan pada malam hari ini kan kami boleh rasakan sepanjang hari kasih yang tahu boleh menyentuh kami semua apa yang baik betul-betul memperhatikan kami kan dari awal hingga selesainya ibadah ibadah yang kami boleh melakukan hari ini dalam kerja semoga juga kami dapat ini untuk kami Tuhan kami menerimanya biar orang di atas Tuhan sehingga di sana kami menjadi Tuhan baru yang kami yakin percaya itu semua terasa daripada Allah kerja semoga keberkahan semua saudara kami bersama Tuhan yang juga belum bisa merasakan apa yang kami rasakan pada malam hari kami yakin dan percaya dan tahu Tuhan kami semua akan dirasakan oleh saudara kami bersama dalam kerja surga hilang jadi maka syukur kami Tuhan kami sambut berkat di dalam melalui nama Yesus Kristus Tuhan Tuhan dan Tuhan selamat kami begini kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Segenap panitia Natal dan pengurus PPGT Jemaat Rantai Baru
kami dan dalam ibadah ada yang salah, kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Kiranya segala yang bisa menjadi evaluasi bagi kami dan lebihnya bisa menjadi berkat kita semua. Akhir kata kami mengucapkan selamat menyambut Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2023. Tuhan Yesus memberkati. Salam PPGT. Selamat malam dan shalom. Mohon untuk tetap duduk di tempatnya. Siapa mau pendeta? Pak, satu kalimat dong untuk PPGT Jerman. PPGT Jerman inovatif dan kreatif. PPGT Jerman itu kompak dan sangat kreativitas. Oh ya, semangat selalu dan kompak ya. Soalnya pokoknya untuk PPGT Jerman jaya selalu, semangat. Saya PPGT Jerman itu kalian luar biasa, lampir semangat terus. PPGT Jemaat Orang PPGT yang paling bisa diandalkan. Dan PPGT tidak asing. PPGT Jemaat Orang salah PPGT